Horas. Selamat datang di channel kami. 76BAN Channel. Silaban Channel. Parjolo tamado hita mandok mauliate tutuhanta pardenggan basai. Siala dilehondo tuhita haipason dohot lasmi roha di apal tikion. Dihamuna amanami, dohot ina nami. Suang songoni dohot haha anggina di paribot. Maulia tema parjolo hudok hami tuhamu. Siala disangahon hamu tiki munalao manilik channel namion. Jalan takas lupa boa hami tuhamu channel namion dan adong sponsorna. Alani di amang inang. Harap do rohanami jala dibuka hamunian rohamuna. Laho mangalaik dohot subscribe channel namion. Silasmi rohanami mai disude dukungan munai. Asa anggiat manian channel namion gabe channel na berkembang. Jala si bangga honotong tu sude jol matar lumobi tu marga silaban. Pos rohamu amang inang. Dang adong rugi muna molo di subscribe hamu channel namion. Mauliate. Marga Silaban terdiri dari 3 bersaudara, yaitu Datu Bira anak sulung, Datu Mangambit atau Mangambe anak kedua, dan Datu Guluan anak bungsu. Si sulung beristrikan Boru Sinaga dan memiliki satu putra bernama Sakartoba. Sedangkan si bungsu Datu Guluan beristrikan Boru Simbolon. Ketika kedua saudaranya telah beristri, Datu Mangambe sendiri masih sedang dalam proses akan melamar calon istrinya, Boru Nainggolan dari Nainggolan, Samosir. Ketika Datu Mangambe kembali ke Tipang, dia mendapati abangnya Datu Bira sudah meninggal. Melihat situasi ini, Datu Mangambit memutuskan menikah dengan calon istrinya Boru Nainggolan, dan kemudian mereka pindah dari Tipang membawa serta Sakartoba Natadin Maetek, naik ke Hutalo-Hutala kawasan desa Silaban sekarang, dan mengganti nama kampung tersebut menjadi Huta Silaban. Datu Mangambe Silaban hidup sehari-hari dengan keluarganya dan mengasuh, merawat, mendidik, dan membesarkan Sakartoba. Berhubung istrinya Boru Nainggolan belum punya anak sehingga perhatiannya tercurah pada Sakartoba, mereka tinggal di dusun yang saat ini dikenal dengan nama Huta Lumban Silintong. Karena belum mendapat keturunan, kemudian Datu Mangambe pergi ke Paranginan melamar Boru Sianturi sebagai istri. Boru Sianturi, istri keduanya ini ternyata lebih dulu melahirkan anak daripada istri pertamanya, Boru Nainggolan. Anak itu dinamai Raja Itoba. Pusat pengendalian kegiatan, baik sebagai raja, maupun menjalankan kehidupan sehari-harinya, adalah Huta Lumban Silintong. Sebelum Belanda masuk ke Tapanuli atau Humbang, kekuasaan terakhir dipegang oleh Raja Pandua atau Ransang, yaitu generasi ke-9 dari Datu Mangambe. Pada saat Belanda masuk ke Tapanuli, kekuasaan kerajaan Silaban ada di tangan Kepala Nagari Samuel Silaban, generasi ke-10 dari Datu Mangambe. Samuel Silaban mengendalikan kekuasaan kerajaan Silaban dari Huta Lumban Silintong tersebut. Ada beberapa bukti peninggalan sejarah terakhir dapat dilihat dari adanya penyimpanan Pangulu Balang dari Datu Mangambe di Huta Lumban Silintong tersebut. Sebelum tahun 1985, jika ada yang berkunjung ke Huta Lumban Silintong maka dapat mendengarkan suara obung atau gong dari jam 8 malam sampai subuh. Namun jika dicari, sumber suara tersebut tidak akan ditemukan, sebab ketika dicari ke arah timur maka suara seolah-olah bersumber dari arah barat. Jika dicari ke arah barat maka seolah-olah sumber suara dari arah selatan, demikianlah seterusnya hingga malam itu tidak terlihat ada orang mamalu obung atau membunyikan gong tetapi suaranya bisa terdengar. Begitu pula dengan asal-usul terjadinya Tao Silosung dan Tao Sipinggan. Tao Silosung adalah sebuah danau yang bentuknya menyerupai lesung. Sedangkan Tao Sipinggan sebuah danau yang bentuknya menyerupai piring. Kedua danau ini berada di desa Silaban, Kecamatan Lintong Huta, Humbang Hasudutan, Sumatera Utara, Indonesia. Desa ini terletak di antara jalan penghubung Dolok Sanggul dengan Siborong-Borong, sekitar 15 km dari Dolok Sanggul. Desa Silaban terdiri dari beberapa kampung yang rata-rata penduduknya keturunan marga Silaban, sebuah marga dari suku Batak yang ada di Tapanuli Utara. Tao ini sering juga disebut dengan sebutan Tao Silaban.
Beginilah cerita terjadinya Tao Silosung dan Tao Si Pinggan. Pada zaman dahulu kala di daerah Silaban, Kecamatan Lintong nih, bukan saya anggap remeh, pusaka itu perempuan. Sambil darahnya dilap, Sang Maima membuat tiruan mata tombak yang tertancap pada tubuh perempuan itu, dengan maksud agar jangan ada orang lain tahu bahwa Sang Maima fokus pada mata tombak itu. Lalu setelah ujung tombak tertarik, kemudian ia menyimpannya dan menunjukkan ujung tombak tiruan yang terbuat dari tandiang ke orang ramai dan berkata, "Wah, pantas begitu sakit, ternyata panjang sekali tombak ini." Lalu pihak keluarga perempuan bersyukur, dan hendak memberi Sang Maima imbalan. Namun, Sang Maima lebih tahu maksud dari pihak perempuan itu, lalu berlahan dia turun ke bawah. Dibawalah siku-siku, lalu ditancapkan ke ekor babi. Dari situ ia lari ke halaman. Kemudian ia membuat batang pisang persis manusia, lalu diikatkan ke pintu gerbang kampung, dan terus berlari-lari ke arah rotan yang menjadi jalannya ke Banua Toru.